Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Widhi Sasmita. Sekarang aku lagi berada di Indonesia dan ini adalah pengalaman pertama kali banget aku pulang dari Jepang ke Indonesia sendirian. Dan kebetulan juga ada banyak teman-teman yang nanyain ke aku mengenai proses, syaratnya, hambatannya selama perjalanan. Jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman mengenai syarat, proses, hambatan-hambatan yang kualami selama perjalanan dari Jepang menuju ke Indonesia. Nah, jadi untuk prosesnya itu udah jelas, yang pertama adalah izin dari perusahaan. Nah, untuk izin itu sendiri tiap perusahaan beda-beda. Kebetulan aku tidak dipersulit dan dapat izinnya lumayan lama, alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman ada yang cuma dapat izin 10 hari atau beberapa hari gitu. Dan aku alhamdulillah izinnya tidak dipersulit. Jadi untuk masalah izin itu tergantung kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu persiapan-persyaratan. Nah, untuk persyaratan itu sendiri, yang pertama ada sertifikat vaksin. Nah, sertifikat vaksin ini ada dua bentuk, ada yang berbentuk kertas, juga ada yang berbentuk aplikasi di HP. Nah, aku punya kedua-duanya. Boleh salah satu aja, boleh yang di kertas, boleh juga yang di aplikasi. Ini aku yang di kertas. Yang di kertas seperti ini. Kemudian juga ada yang di aplikasi. Nanti aku cantumkan di sini ya, aplikasinya apa. Kalau menurut aku lebih praktis yang melalui aplikasi sih, jadi nggak takut hilang kalau bawa kertas gitu kan, nggak ribet juga bawa kertas. Nah, untuk yang di aplikasi itu, untuk cara membuatnya, kalian harus punya My Number. Kalau nggak punya My Number, ya kalian nggak bisa yang buat lewat aplikasi. Tapi kalau kalian udah Toroku, ini kalau di scan juga bisa masuk ke HP sih. Tapi ya tetap harus ngurus ini juga. Kalau yang di aplikasi itu nggak perlu ngurus ini, juga bisa asal punya My Number. Syarat yang kedua yaitu bukti tes PCR negatif. Ini bukti tes PCR negatif aku. Nih. Kemarin sempat beredar kabar juga kalau masuk Indonesia nggak perlu tes PCR lagi, tapi ternyata pada saat aku pulang ternyata masih diperlukan tes PCR, dan alhamdulillah waktu itu aku tetap untuk jaga-jaga aku tetap tes sih. Alhamdulillahnya aku tetap tes walaupun ada ya kabar-kabar yang mengatakan bahwa masuk Indonesia nggak perlu tes PCR. Jadi untuk jaga-jaga walaupun ada kabar, ada berita yang mengatakan kalau masuk Indonesia nggak perlu tes PCR, buat jaga-jaga mendingan kalian tes aja. Lalu syarat selanjutnya udah jelas, paspor. Kemudian syarat selanjutnya yaitu kalian nanti mengisi lembar re-entry. Itu lembar buat yang ingin kembali lagi ke Jepang. Jadi kalau kalian ingin kembali lagi ke Jepang, kalian harus mengisi itu, dan jangan sampai Zario Kado kalian itu dibolongin. Ya, dibolongin. Kalau dibolongin tuh kalian nggak bisa masuk Jepang lagi. Jadi harus mengisi bahwa kalian nanti akan kembali lagi ke Jepang. Jadi itu ya untuk syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya hanya ada 4. Yang pertama tadi sertifikat vaksin, kemudian bukti sudah melakukan tes PCR negatif, paspor, dan mengisi lembar re-entry. Udah cuma itu aja sih, cuma 4 ini aja. Selanjutnya mengenai hambatan yang aku alami di perjalanan, alhamdulillah aku tidak ada hambatan, aku lancar-lancar aja bisa pulang sampai ke Indonesia dengan selamat. Tapi ada sih sedikit masalah waktu itu, waktu aku mengisi aplikasi Peduli Lindungi. Yang di Indonesia pasti tahu aplikasi Peduli Lindungi, ya kan? Nah, di aplikasi Peduli Lindungi itu waktu di Jepang kan disuruh ngedownload, disuruh isi, disuruh ngedaftar seperti itu. Nah, pada saat aku download, aku mendaftar, itu gagal terus. Aku masukin nomor KTP aku, nggak terdaftar. Jadi ya udah. Kebetulan di Jepang juga nggak ditanyain kan, jadi ya udah aku jalan aja. Walaupun Peduli Lindungi aku tadi gagal terus. Terus pas tiba di Indonesia, ditanyain dong Peduli Lindunginya, ditanyain terus nggak terdaftar kan, karena Peduli Lindungi itu untuk mengetahui kita udah vaksin berapa kali gitu. Nah, sedangkan aku kan vaksinnya di Jepang menggunakan paspor kan, bukan menggunakan KTP, jadi yang nggak terdaftar di Indonesia. Nah, kemarin itu sempat ditanyain, jadi aku bingung waktu itu, terus
kata mbaknya nggak terdaftar, jadi aku udah cemas dong waktu itu. Sedangkan aku udah vaksin di Jepang. Jadi waktu itu cara aku mengatasinya waktu itu aku tunjukin aja sertifikat vaksin aku yang di Jepang. Aku tunjukin ini dan alhamdulillah setelah aku tunjukin ini alhamdulillah lolos. Walaupun Peduli Lindungi nggak ada, aplikasi Peduli Lindungi nggak ada karena ada sertifikat yang ini. Ya alhamdulillah lolos. Lalu kemarin dipesanin juga sama mbaknya itu, katanya kalau nanti ditanyain lagi mengenai aplikasi Peduli Lindungi, kalian tunjukin aja, kamu tunjukin aja sertifikat vaksinnya, seperti itu. Karena vaksinnya kan vaksin di luar, bukan vaksin di Indonesia, makanya itu nggak terdaftar waktu masukin nomor KTP-nya itu nggak terdaftar. Lalu untuk hambatan-hambatan selanjutnya kayaknya nggak ada deh. Ya nggak ada. Oh ya, waktu itu kan pada saat aku beli tiket, itu kan aku beli tiketnya jauh-jauh hari. Nah saat itu masih ada karantina. Ternyata pada saat aku pulang tuh udah nggak ada lagi karantinanya, alhamdulillah. Tapi aku harus tetap nginep waktu itu. Kenapa? Karena nggak ada pesawat malam. Waktu itu kan aku nggak beli langsung dari Jepang ke Bengkulu. Kan aku tinggalnya di Bengkulu. Aku nggak beli langsung karena aku takut ada karantina. Jadi aku belinya itu pas di Jakarta seperti itu. Nah ternyata nggak ada karantina lagi, ya udah aku beli tiketnya hari besoknya, makanya itu aku harus nginep juga akhirnya. Nah untuk penginapan, sebenarnya ada penginapan di bandara, penginapan buat transit seperti itu kan. Nah waktu itu kan aku nanya sama petugas di bandara, maksud aku itu aku mau penginapan yang di bandara seperti itu. Nah malah ditunjukin sama petugasnya ini penginapan yang di luar bandara, jadi ya agak lumayan mahal sih. Tapi ada sistem antar jemput gitu, ada sistem antar jemput dari bandara ke hotel, terus besok paginya dari hotel diantar ke bandara. Ada sistem antar jemput seperti itu, tapi ya gitu agak ya dibilang mahal sih, soalnya untuk hotelnya itu sendiri bukan kayak hotel, kayak kos-kosan gitu. Jadi kan waktu ditanyain waktu mau nyari hotel itu kan ditanyain mau hotel murah atau mahal gitu kan. Nah sedangkan aku dari Jepang aku bawa rupiahnya cuma dikit, jadi aku bilang ya udah hotel murah aja seperti itu. Ternyata yang murah itu kayak kos-kosan gitu. Padahal yang aku pengen itu yang penginapan yang di bandara, malah ditunjukin yang di luar bandara. Itu sih aku agak sebel juga waktu itu sama petugasnya. Dia mau ikutan guys, maksain terus dia tadi gede-gede pintu aku. Gak apa-apa ya. Aduh, yuk dulu ya. Ya udahlah. Nah untuk sekelas hotel mirip kos-kosan itu yang katanya murah, kalau menurut aku itu tergolong mahal sih, soalnya ya kayak kos-kosan gitu hotelnya gitu. Udah kayak kos-kosan, nggak ada minum, nggak ada makan. Jadi waktu itu aku nanya ke petugas di hotelnya, mau beli minum, mau beli makan gitu kan, ternyata nggak ada. Ya terpaksa aku harus keluar. Dengan aku yang baru tiba di Jepang, nggak tahu apa-apa, maksud aku dengan aku yang baru tiba di Jakarta, nggak tahu apa-apa, aku harus keluar malam di Jakarta cari makan gitu tuh, dengan harga yang segitu, yang katanya murah itu. Tapi kalau menurut aku dengan harga segitu itu nggak murah, soalnya kayak kosan gitu, udah nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada disiapin sampo, sabun kayak gitu. Jadi ya aku nggak mandi guys waktu itu. Tapi untungnya aku waktu di Jepang itu aku udah mandi menggunakan produk-produk dari Scarlett, terutama yang samponya ini, sampo dari Scarlett. Jadi walaupun aku seharian di perjalanan aku nggak mandi, aku nggak basah rambut aku itu tetap wangi dan nggak lepek karena aku menggunakan sampo dari Scarlett. Produk perawatan rambut dari Scarlett ini ada dua macam, ada yang sampo dan juga ada yang conditioner. Kedua produk ini mengandung garam laut Yordania yang berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih di rambut. Jadi walaupun aku seharian di perjalanan, rambut aku nggak lepek, nggak berminyak karena aku menggunakan produk dari Scarlett ini. Selain nggak lepek, rambut aku juga tetap wangi guys. Nah untuk wanginya ini, untuk yang samponya ini wangi magnolia, yang conditionernya ini wangi bunga evening primrose. Jadi rambut aku nggak lepek dan tetap wangi karena aku sebelum berangkatnya itu aku menggunakan produk
perawatan rambut dari Scarlett ini. Produk perawatan rambut dari Scarlett ini mengandung garam laut Jordanian yang berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih, mengatasi kotoran yang melekat pada rambut. Selain itu juga berfungsi untuk membersihkan kulit kepala, menguatkan akar, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut, dan membuat rambut tetap berkilau. Jadi walaupun berjilbab seharian, rambut kalian akan tetap wangi dan nggak lepek sama sekali. Untuk cara penggunaannya ini gampang banget. Untuk samponya itu dipakai seperti sampo pada umumnya. Setelah itu dibilas. Setelah dibilas bersih, baru gunakan conditionernya. Nah, conditionernya ini dipakai di batang-batang rambut. Setelah diratakan di seluruh batang rambut, lalu dibilas lagi dengan air bersih. Dan kedua produk ini aman banget untuk ibu hamil maupun untuk ibu menyusui. Tapi jangan digunakan untuk anak yang berusia di bawah 13 tahun. Nah, untuk harganya ini juga murah banget guys, hanya 75.000 untuk satu produknya. Jadi dua produk ini 150.000. Dan kedua produk ini bisa didapatkan di Shopee maupun di akun Instagram dari Scarlett. Untuk linknya nanti aku cantumkan di link deskripsi yang ada di bawah. Nanti kalian klik di sana aja ya. Oke guys, jadi segitu aja informasi dari aku mengenai proses perjalanan aku dari Jepang menuju ke Bengkulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang juga ada rencana buat pulang ke Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya yang ada di bawah sini, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video dan informasi-informasi terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.